Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh muallif hadzal kitab al mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita. Hadis yang ke-14 masih bab tentang mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala An Abi Safwan Abdullah ibn Busir al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas man tala umrah wa hasuna amaluh. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari sahabat Abu Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, Abu Safwan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia, sabda Rasul, adalah orang yang panjang umurnya namun baik perbuatannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ini hadis hasan, baik kedudukannya. Kalau kita munasabah, korelasi, kita hubungkan dengan riwayat hadis yang lainnya, Rasulullah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak bawa manfaat kepada manusia yang lainnya. Mengjawab sehat. Jadi kita tarik satu kesimpulan. Panjang umur, amal baik, dan harus bisa ngasih manfaat. Maka mafhum mukhalafahnya, seburuk-buruk manusia, umurnya panjang, kelakuannya buruk, ngasih manfaat enggak, malah bawa madarat. Jadi panjang umur, zolim kepada sesama. Ini pepatah yang disebutkan oleh tetangga sebelah, Mang Asep, tua-tua keladi, mungkin tua. Satu perusahaan yang bonafit, termasuk PLN bawahnya, pasti harus ada target, bukan sekedar target,
Bukan sekedar target tahun ini kita harus apa dan bagaimana, serta kita harus maju. Tapi setiap tutup buku akhir tahun wajib ada evaluasi. Betul? Betul nggak? Ustadz Ridwan mah nggak ada evaluasi. Ya Ustadz, evaluasi apaan? Sobok masjid lekar musola. Perusahaan evaluasi. Evaluasi ini dalam istilah agama disebutnya muhasabah. Muhasabah coba. Introspeksi. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Dari sisi ibadah, kayaknya tahun ini lumayan nih, rada segar, rada fokus. Tapi dari sisi kesehatan, umpamanya Bang Jemur kok nurun ya? Ke depan kita harus lihat. Oh, rupanya makannya terlalu enak. Udah dijaga kok. Makan rebus-rebusan. Udah aki-aki kan begitu ya? Malam gak makan nasi, makan ini bercanda ini mah. Malam gak makan nasi, makannya buah. Walaupun nasi untuk jaga gula darah, makannya beras merah, kan gitu. Jangan sampai zat adiktif masuk. Santan-santan kurangin, lemak-lemak jeroan kurangin. Kalau bisa enggak. Kok masih bisa juga? Ibadah udah, makan cakep, pola istirahat entos, semuanya beres. Kok masih turun? Oh, stres. Obatnya iman dan takwa. Dengar lagu. Jadi saya ngeliat Bang Haji Murdo ingat Oma Irama. Coba kalau kakak ngaji, kakak ketawa dia mah. Ketawa ini Rasulullah tuh suka bercanda. Ada sisi-sisi Rasulullah yang jarang diungkap. Rasulullah suka bercanda sama sahabat. Rasulullah suka main kuda-kudaan sama cucunya. Rasulullah suka gendong Siti Aisyah bercanda. Itu taunya bukan zikir doang Nabi mah. Ada sisi-sisi humanis yang harus kita angkat. Beliau adalah manusia paripurna. Di medan laga sakti mandraguna, pulang ke rumah jiwa sosok seorang suami yang begitu halus kepada istrinya luar biasa. Ini ada evaluasi. Oh, berarti kenapa stres? Karena mungkin zikirnya masih satu kaki, belum zikirnya tuntas. Dengan zikir kepada Allah, hati tenang, pikiran tenang. Kalau konsep hadis, ada segumpal instrumen penting dalam tubuh kita. Kalau dia baik, semua anggota tubuhnya baik. Ketika itu instrumen buruk, sakit, maka semuanya sakit. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati sakit, semua sakit. Contoh aja, liver. Tahu liver? Itu penyakit yang menyerang fungsi hati. Orang yang udah pernah penyakit liver gampang capek, sedikit sensitif, mau ke sono udah nggak kuat lagi. Nah, ayo benerin dulu hatinya, obatin. Di antaranya obatnya banyak. Dari satu sisi, kadang tuh hati nggak kecapean secara fisik, tapi capek secara pikiran, psikis. Maka obatin sama zikir. Zikir yang paling afdal itu adalah La ilaha illallah. Guru saya bilang, kalau besi bekarat mau glowing lagi, amplas, kasih berasok. Kalau hati bekarat, berasoknya adalah banyakin La ilaha illallah. Minimal 100 kali sehari. Tapi kata Habib Abdullah Al-Haddad, la yambaghi lil muridi ay yakuna lahu wirdul wahid.
tidak semestinya bagi seorang murid kita nih, tidak semestinya bagi seorang muslim mengamalkan satu wiridan saja. Lianna kulla wirdin lahu nur. Karena setiap wiridan itu memiliki cahaya. Dan cahaya-cahaya ini Bang Bejo, dia memiliki faedah. Contoh, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin tenang, semakin berkualitas zikir kita. Tapi kalau ada orang zikir la ilaha illallah, nggak usah komen. Masing-masing thariqahnya. Jelas? Ya, asal jangan nari aja, nari jangan. Yang kedua, zikir itu memang juga paling afdal la ilaha illallah. Tapi di situ ada subhanallah, ada alhamdulillah, Allahu akbar, ada selawat, ada al-asmaul husna, banyak yang lain. Salah satu contoh, kita pengen zikir tapi sekalian deh biar kita punya rezeki makmur. Jelas? Maka ulama menyimpulkan daripada salafus saleh, bacalah ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq, ya kafi. 140 kali. Setiap kali kasih satu waktu khusus untuk diam. Ya kafi, wahai zat yang maha mencukupi. Ya mughni, wahai zat yang maha memperkaya. Ya fattah, wahai zat yang maha membuka segala kebaikan. Ya razzaq, wahai Allah, zat yang memberikan segala rizki yang barokah. Kenapa enggak minta langsung sama Allah? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya al-asmaul husna, doalah dengan wasilah itu. Diperintah oleh Allah, tidak mungkin Allah perintah kecuali pasti manfaat. Satu kendalanya, malas. Kenapa bisa malas? Salah satunya mungkin nih, darah yang masuk ke tubuh kita campur embrio setan. Inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Hadis sahih. Setan itu masuk ke pembuluh darah manusia, melewati itu. Darah-darah manusia yang ngalir, dia masuk situ. Nggak langsung masuk. Darah dari apa? Dia dipompa oleh jantung, dirangkum oleh hati, tapi asalnya dari saripati makanan. Ketika yang dimakan itu harta yang syubhat atau harta yang tidak halal alias haram, maka darah itu akan menjadi haram. Disitulah tunggangan setan. Banyakkan mana tuh setan dalam tubuh kita. Itulah yang menyebabkan kita malas ibadah, malas ini, sombong, congkak, iri, dengki, pelit, medit, korek, buntut kasiran, kutilang pantat kuning. Sama, yang ngomong sama. Yang cuma ngomong doang mah. Saudara, panjang umur, baik perbuatan. Satu saat di dalam kitab Tazkirahnya Imam Al-Qurtubi ada satu dialog malaikat Israel, sang pencabut nyawa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel ditanya sama Allah, "Duhai Israel, kamu itu malaikat yang paling serem." Pernah ketemu nggak Israel? Mau ketemu? Mau? Yang lain aja dah.
Kamu itu malaikat yang paling angker. Kamu pernah senyum kagak sih? Kamu pernah ketawa gak sih? Maka malaikat Israel menjawab, duhai Allah, saya pun pernah menangis, saya pernah ketawa, saya juga pernah kagum. Kaget Allah nih. Ini dialog improvisasi, bukan berarti Allah kaget apa iya, mereka kan kaget tahu ya. Ini improvisasi ini namanya. Udah dengerin aja lah, ilah. Allah bertanya kepada Israel. Ini masalah improvisasi penting dalam dakwah. Karena manusia itu aslinya tuh tegang, butuh refleks, butuh yang namanya hiburan. Coba lihat, kalau ini Al-Quran, ketika Allah turunkan Nabi Adam menjadi khalifah, begitu kan? Mohon maaf, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan satu dialog kepada malaikat di Quran. Aku akan menciptakan sosok khalifah di muka bumi ini. Inni ja'iluhu fil ardi khalifah. Malaikat, saya ingin menjadikan pemimpin di dunia ini dari jenis bangsa manusia. Qalu di Quran, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nih, malaikat ngomong gini, Tuhan, mohon maaf Tuhan, aya naon? Kenapa kau akan jadikan makhluk khalifah dari jenis manusia, ujung-ujungnya ntar menumpahkan darah, pertikaian, tangisan air mata, hancur dunia. Di Quran ada nggak tuh? Ada nggak? Dialog dong. Apakah Allah tidak tahu ketika Allah berkomentar seperti itu akan ada interupsi dari malaikat? Tahu Allah, tahu. Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku pengen jadikan pemimpin di bumi ini. Allah tahu. Habis itu ada yang nyeleneh. Malaikat bilang, kenapa manusia? Jadiin aja kami. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih kepadamu, mensucikanmu. Kami senantiasa zikir kepadamu. Kalau bahasa malaikat, khalifah gak usah manusia, kita aja kita, gitu. Allah tahu akan ada itu. Nah, ini yang dimaksud. Seputar cerita dalam ayat Al-Quran ini akan disadur sebagai perenungan bagi manusia. Kalau sebenarnya malaikat itu sempat interupsi kepada Allah. Ini pelajaran bagi kita. Sosok seorang murid memberikan satu masukan kepada gurunya, mursyidnya, itu enggak masalah. Ketika seorang dosen mengatakan didebat sama mahasiswa, bukan seul adab. Beda di dunia taklimul taklim, taklimul muta'alim. Jangan ngomong kalau kiai kagak ngomong. Itu beda. Rumusnya di dunia pesantren. Keluar dari pesantren, ahlak jagat. Tapi ketika di dunia kampus diharuskan 80% mahasiswa aktif. Apakah menggurui dosen? Apakah kita sul adab sama dosen? Enggak, malah nilai A+ kalau banyak aktif. Bukan begitu? The right man in the right job, the right man in the right place. Kalau nyarap kudu nasi uduk biar kuat. Waalaikumsalam. Kalau mau makan nasi, sendok nasi, pakai sendok nasi. Tempatnya jangan sama-sama sendok, tapi buat pasir, sendok pasir. Somplaklah bibir ente. Ini penempatannya harus jelas. Pul, jelas nggak? Pulang dari puncak glowing kan?
Jamaah yang dimuliakan Allah, ngomong evaluasi, balik lagi. Ada nggak manusia umurnya 100 tahun? Ada, masih ada sekarang. Bahkan merebuat masjid yang kita bina itu, Himatul Masyakin, itu merebuatnya Bang Jai namanya. Sekarang umur ayahnya, sekarang umur ayahnya itu 103 tahun. Masih hidup sekarang. Guru saya di Madinah itu umurnya 135 tahun. Masya Allah. Yang udah dulunya kita lihat kronologisnya, sepak terjang hidupnya Bang Bejo. Rupanya orang tuh kagak bisa diem, aktif. Pagi udah bawa pacul, pulang mau maghrib macul, ibadahnya rajin, makanannya ya genjlong tekokak ame manjo ganyong. Nah sekarang kita kan bisa ambil kesimpulan, berarti orang-orang yang umurnya panjang-panjang sekalipun takdir Allah, ingat takdir akan berbanding lurus dengan usaha. Jelas? Makannya bagus-bagus. Kita nggak bisa megang pacul, apalagi kerja. Pagi masuk, pulang sore, sampai rumah malam, lama debu, lama angin. Usahakan ada waktu luang, olahraga. Jangan main pacul aja kebun orang. Olahraga penting juga. Lihat, evaluasi. Hadisnya sahih. Siapa orang sudah umurnya 40 tahun, man jawazal arba'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang sudah umur 40 tahun, kebaikannya belum bisa nutup maksiatnya, ibadahnya belum bisa nyaingin semua, dia punya dosa-dosa dulu. Falyatajahhaz ilan nar, siap-siaplah masuk neraka jahanam. Yang di majlis ini semuanya kalau saya tanya, Tok, lu ngomong neraka lu ngantuk. Gimana sih, Tok? Orang pada sedih, pada ingatnya dia ngantuknya. Tapi ngantuk mah ngantuk surga. Karena ngantuknya kerja. Biarin dah, emang Ustaz tahu mah gue capek banget ya kan. Yang penting gue tidur di majlis taklim daripada tidur di pinggir empang ya kan. Masih bagus. Tidurnya ahli surga. Kalau saya tanya semua yang hadir di sini, ada tidak yang meragukan daripada hadis Nabi Muhammad? Yakin nggak yang Rasulullah katakan itu adalah benar? Itu. Siapa orang umurnya sudah 40 tahun, ibadahnya, pahalanya, kebaikannya belum nutup maksiat masa lalunya, falyatajahhaz ilan nar, siap-siap masuk neraka. Ya Allah, itu kan perenungan bagi kita. Sekarang umur gue 47, 50, 43, 42, 60. Ngitung-ngitung loh, banyakan mana ya? Ngitung nggak tuh kita? Emang harus ngitung, muhasabah namanya. Tapi setelah ngitung itu bukannya harga mati. Ustaz, apakah saya umur sekarang 60 tahun, tapi saya baru tobat 2 tahun yang lalu? Kan banyak tekornya tuh. Akil balik 15 tahun, umur 60 kurang 15 sama dengan 45 kurang 2, kan 2 tahun baru tobat. 43 tahun gak sholatnya bolong-bolong. 40 tahun macam-macam kita berbuat maksiat. Ya Allah, berarti saya masuk neraka. Tenang kong, tenang. Itu kata Rasulullah kan begitu. Siapa orang akhir 40 tahun belum nutup, masuk neraka. Saya udah 60. Begini maksudnya. Hadis itu diutarakan oleh Kanjeng Nabi agar kita introspeksi, muhasabah. Kenapa? Karena dihubungkan dengan hadis yang lainnya. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in,
Umur umatku biasanya 60 tahun, 70 tahun, game over. Biasanya, Ustaz, berarti saya bentar lagi dong. Ya emang mau nasib engkong. Belum tentu kong. Belum tentu yang tua ada engkong ya. Belum tahan kong. Belum tentu yang tua cepat mati. Yang muda waktunya mati ya mati. Ya model tangga kita tuh umur 27. Dia ngojek seminggu kagak pulang-pulang. Mending sholat kagak, ngaji kagak, mandi kagak, begitu pulang tuh muka kayak lele batu, hitam banget, mana berminyak, tapi uangnya banyak. Neng, nih 5 juta, waduh, seminggu 5 juta ngojek. Akhirnya dikasih istrinya, lu bayar sekolah, tutup ini, tutup itu, sisa 1 juta, nih lu pegang. Gua pengen tidur lama, bikinin lu mie instan, telurnya 2, kamu 1 cukup saja. Minumnya apa, A? Minumnya apa, A? Emang mau bikinin apa? Ya udah teh manis deh, teh manis. Jangan lupa ya, 1 muk gede. Makan beres, minum kelar. Dek, mau bobo ya, capek banget. Jangan bangunin jangan bangunin. Mau bobo lama nih. Tidur. Sampai gini hari nggak bangun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pejam mata untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri yang kita sayang meninggal, anak yang kita bangga-banggain meninggal kita, cuma kain kafan dan belatung teman kita. Duh, kong, tuh umur 27 mati. Bagaimana yang tua? Maksud saya cuma standar kata Nabi, 40 tahun jaga-jaga, karena biasanya 60 tahun 70 tahun lewat. Coba lihat, umpama umur 60 tahun, 40 tahun kita taubat 40 tahun nih, 60 kurang 40 berapa ya? 20 tahun taubatnya ya. Nah, sekarang bejatnya dari akhir balik udah bejat sampai 40. Sekarang 40 kurang 15 berapa ya? Masih min 5, betul? Masih kurang 5 tahun. Itulah kita harus flashback. Makanya ini yang dimaksud, sebaik-baik manusia, panjang umurnya dan baik kelakuannya. Life is a choice. Hidup itu adalah pilihan. And then our time in the world is too short. Tadi gue nyarap apa dulu ya? Oh iya, ketoprak. Dan umur kita di dunia sangat ringkes, sangat ringkes. Tempoh hari tetangga kita ya collection, debt collector ya, tapi baik dia mah, nggak buka jualan, nggak macam-macam. Kontrak dekat rumah kita, dia izin jalan, orangnya sayang banget sama anaknya gitu. Mana-mana, aduh luar biasa. Saya aja dengar gitu pengen nangis gitu. Sayang sama istrinya, ngajinya rajin. Suatu saat dia miss call, video call sekitar 7:30. Dek, papa bentar lagi pulang ya, gitu. Jangan bobok dulu, gitu. Iya papa, ini papa udah bikin
Ada itu direkam gitu. Ya Allah, saya nangis. Jam 8 ditelepon dari kantor, meninggal. Innalillah. Jadi dia mau pulang, mau nyelak gitu, serangan jantung. Lihat kalimat terakhirnya. Dek, bentar lagi papa pulang ya. Pulang dia ke rahmatullah. Ini dia. Beda 2 tahun sama saya, 42 tahun. Namanya Ali. Ya Allah ya Karim. Kafa bil mauti wa iza. Cukuplah dengan kematian sebagai nasihat bagi kita. Rajin ibadah pasti mati. Malas ibadah pasti mati. Ini yang kita maksud. Hidup ini adalah pilihan. Tergantung kita mau bawa kemana, ini diri kita. Mudah-mudahan kita bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Allah berikan kita hidup yang barokah. Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jam 1 saya harus berangkat ke kecamatan Kebonjeruk. Ada acara Tarhib Ramadan di sana. Saya izin dulu ya. Biasanya kan saya selebihin tuh hampir 2:30 nih. Mohon redonya, mohon maafnya Bang Anggi, Bang Ipul, Bang Odi, mudah-mudahan Bang Haji Murdo, Ustaz Ridwan, semoga semuanya sehat walafiat. Ustaz Dedi sehat ya. Semoga Kong bahagia dunia akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Besok mau puasa ya. Puasa masih ngaji ke gini? Masih. Ini majelis taklim gak ada pintunya kali ya? Kagak nutup ini. Ya Allah. Iya deh. Saya mohon maaf lahir dan batin sebelum masuk Ramadan. Mudah-mudahan saling memaafkan, suci kembali, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita barokah dari Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.